Alright, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang ya di channel Uncle Jo, channel seputar bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Nah, teman-teman udah cukup lama ya gua nggak update vlog khususnya tentang seputar bisnis kopi. Karena kebetulan lagi konsentrasi ke project di Cipanas dan project di Ciwidey, Bandung. Nah, jadi teman-teman, gue lagi on project sama Kopi Totomi ya di Bandung. Kita lagi bikin satu bootcamp ya, pelatihan workshop bisnis kopi. Gue diangkat lebih komplit lah, lebih lengkap ya. Tapi skemanya berbeda, bukan datang hari ke kedai kopi di Uncle Jo di Bogor, tapi lebih ke nginep kita 2 hari 1 malam di Driam Riverside Ciwidey, Bandung. Nah, itu gue lagi konsentrasi banget ke situ sama project gue di Cipanas nih. Cipanas kan lagi project juga. Develop coffee shop nih, seperti halnya gue udah cerita kali ya yang gue kenapa bisa ketemu Om Wandi ya. Jadi beliau kontak gue waktu gue di Makassar, dan hari ini dari kemarin sih sebetulnya, mungkin teman-teman yang follow gue Instagram udah cukup tahu update-nya. Gue nginep di mana ini, di Zuri Resort Cipanas, karena gue waktu interview sama Aja tempo hari itu ke tempatnya Harmoni, pulang pergi tuh PR banget men. Jadi macetnya lumayan ya, naik ke atas macet, pulang juga macet gitu. Jadi memang gue butuh nginep, kayaknya sih sangat diperlukan supaya efektivitas mobilitas gue nih, karena ternyata trainingnya bulan puasa dan harus malam hari. Kayaknya gue akan, kalau bolak-balik akan kecapean banget. Jadi gue request sama Om Wandi buat stay di sini, ngajak keluarga. Oke, ini di bukan Grand Zuri ya, Zuri Resort ini. Gue ada histori sebetulnya sama brand Zuri ini, karena temen gue salah satu di grup Grand Zuri ya, salah satu entah komisaris, entah owner lah ya, di Pekanbaru ya, si Ken. Atau deh kalau lu nonton video ini, ya ini tempatnya cukup oke lah buat healing. Enggak, ini bukan tempat baru ya, jadi memang sedikit modelnya lama gitu. Dan kalau mau inovasi pun kayaknya perlu rombak besar-besaran. Apalagi sejak masuk ke pandemi ini, kayaknya agak keteteran ya. Untuk perhotelan itu agak keteteran banget. Jadi mungkin buat maintenance juga, ini kan gede banget tempatnya. Suasana lagi hujan, anyway, lagi hujan dan dingin ya. Dari Cipanas ini daerah tinggi lah di Bogor. Nah, baik lagi ke hari pertama kemarin gua training. Jadi ini agak sedikit hal baru buat gua, karena gua training sekaligus 10 orang. Dan ini adalah training gua yang gua rasa agak sedikit cukup berat ya. Karena gini, karena pihak dari Harmoni atau Om Wandi pun tidak memilih untuk menggunakan headbar dengan alasan costly ya. Memang harga headbar yang gue tawarkan memang cukup tinggi bagi Harmoni, karena sebetulnya itu harga yang cukup standar ya untuk mendapatkan kualitas headbar, apalagi yang gue develop gitu. Soal kejujuran baristanya juga gue udah sangat, kalau seandainya orang gue yang gue develop, gue bisa menggaransi kejujurannya, etos kerjanya, attitude-nya. Gue tahu siapa yang gue kirim, baik itu ke Makassar, ke Larasa, ke Persamaan, ke BSD Merintis Rasa. Itu gue tahu sekali orang-orang yang gue kirim ke sana dengan kualitas yang gue develop sendiri. Jadi gue punya tanggung jawab penuh seandainya terjadi apa-apa kayak gitu ya. Tapi kalau ngambil dari barista headbar di tempat lain, gue nggak bisa jamin ya, seperti kejadian yang di Larasa kan, kita rencananya nggak mau pakai headbar, ternyata dapet orang yang secara kualitas katanya bagus, tapi ternyata malah jadi sumber masalah gitu. Nah, baik lagi ke Cipanas. Jadi hari pertama kemarin gue nyampe di sini di Zuri Resort. Nggak terlalu jauh sih dari sini ke lokasi, mungkin sekitar kurang lebih 30 menit. Nggak 30 menit sih, ya paling 15 menitan lah kalau nggak macet, karena ternyata bulan puasa itu ternyata nggak gitu macet dibanding hari normal ya. Itu
kemarin juga pas gue dateng nggak gitu macet dari Gadok, Tajur, di Gadok, terus di mana di Megamendung sama di Pasar Cisarua pun nggak gitu macet ternyata. Pulangnya yang gue lihat sih memang turunnya agak macet ya. Cuman yang ketemu macet di Pasar Cipanasnya. Jadi lokasinya gue itu di sini Zuri, itu gue milih lokasi Zuri karena secara harga terjangkau dan nggak gitu jauh. Jadi gue udah ngelewatin beberapa spot macet arah ke puncak gitu ya. Jadi ya wes, perjalanan dari Bogor nggak gitu macet. Kita makan siang di restoran yang punya memori banget sama gue, yaitu di Puncak Resort ya, di restoran Puncak Resort. Gue juga makan makanan favorit gue, yaitu penekuk ya. Itu enak banget, sama anak sama istri. Akhirnya nyampe sini langsung check in di sini dan istirahat sebentar. Sorenya gue baru berangkat ke Harmoni gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di updatean di Instagram gue, ataupun nanti di video ini nanti gue taruh di sini. Di situ gue mulai pertama kali datang langsung yang gue cek adalah, karena minggu depan mau buka tanggal 11 gitu, jadi gue langsung fokus ke bar. Ini siap gak buat produksi gitu ya. Jadi gue cek dulu kondisi kelistrikannya, areal buat naruh barang, sistem kerjanya. Jadi gue mesti make sure bahwa ini semuanya oke gitu ya. Terus stok barang yang kayak misalkan galon gitu ya. Kemarin baru gue lihat ternyata galonnya pakai galon yang 5 liter gitu. Harusnya yang 19 liter gitu ya Om. Harusnya. Jadi supaya nggak dikit-dikit ganti, karena produksi kan lumayan. Kalau misalnya udah berjalan tuh kita nggak perlu mikirin itu si air galon yang 5 liter itu. Dengan 19 liter kan bisa kita atur lah kurang lebih lah gitu ya, dibanding yang kecil. Nah, ternyata di situ gue harus mentraining 10-an orang ya, kurang lebih 11 atau 12 gitu ya, bersama anak-anaknya si Om juga. Kemarin baru ngomongin manual brew aja udah panjang men. Biasanya kan gue dibantu ya sama Emir, sama Aja. Kali ini gue sendiri. Jadi wah gimana caranya gue ya nge-training 11 orang gitu, 12 orang sekaligus gitu. Wah ini nol semua, basicnya nol semua. Yang paling penting itu adalah gue pilih dulu, akan gue fokuskan ke yang punya basic kopinya, khususnya untuk bikin latte art ya. Nah latte art itulah yang perlu gue genjot banget nih, yang udah punya pengalaman, biar gue bisa ninggalin dengan tenang gitu ya. Lalu mulai ngomongin manual brew, hal-hal basic banget yang gue nggak pengen bahas soal sensori, cupping dan lain dulu. Gue pengen mereka bisa produksi dulu aja. Jadi fokus pertama gue adalah membuat mereka bisa memproduksi menu minuman yang kita tawarkan di Harmoni nanti gitu. Jadi goalsnya adalah itu dulu, nggak yang teknik-teknik banget lah. Kalau ada yang nanya pun dari pesertanya, dari baristanya yang nanya tentang teknis pun, kayak apa itu lungo, doppio, itu gue nggak jawab juga sih, karena akan membingungkan yang lain gitu. Mending udah dulu deh, stop dulu di hal basic dulu. Kita nggak usah ngomong ke yang teknis yang lebih dalam. Jadi seputar bagaimana cara membuat produk gitu ya. Yang penting mereka bisa jawab pertanyaan-pertanyaan standar. Kalau ada tamu, ada siapa yang bisa, yang mungkin pendekar gitu yang datang, minimal mereka bisa kasih jawaban yang bijaksana gitu ya, tanpa merasa takut bersalah gitu. Jadi gue kasih hal yang basic aja. Dari situ ternyata kita mulai jam berapa? Jam 4 sore gitu. Sore itu jam 5-an itu kita pengenalan alat-alat, nama-nama gitu ya. Lalu abis maghrib, abis buka puasa dan abis sholat, jam 8 mulai lagi sampai jam 10. Wah itu masih ngomongin manual brew, dan itu prakteknya manual brew gitu ya. Dan espresso gitu, latte sama cappuccino. Nah jadi kemarin itu cuma sampai situ doang gitu. Nah sekarang hari ini nanti jam 4 sore ya, bentar lagi jam 4 itu gue akan ke sana. Kita udah bahas soal espresso aja sama bikin produk non kopinya. Nah gue rasa prosesnya cukup panjang nih, karena memang ya banyak gitu orangnya. Nah teknik yang bisa gue kasih tahu ke mereka
dalam kondisi orang yang banyak, ke teman-teman di sini kalau misalnya training, untuk mempersingkat atau mempermudah kita mentraining, langsung aja kita print apa yang mau dipelajari, kita bagi ke mereka. Nggak usah jelasin secara lengkap, tapi kurang lebih ingredientnya apa aja di satu menu, cara bikinnya kita tunjukin. Ya, dan mereka catat sendiri di kertas yang kita kasih ke mereka, ya mereka catat sendiri gitu. Supaya itu membantu mereka untuk mengingat atau proses belajarnya si calon barista di sini. Nah, paling itu aja sih cerita hari kedua ya, hari pertama. Cerita hari pertama ya, tadinya mau makan sate marangi malamnya, tapi ternyata pada tutup, banyak yang tutup di sini. Jadi ya gue terima aja apa adanya makan makanan restoran ya, hotel di sini nih ya. Jadi memang ya udah deh, makan pilihannya cuma di sini doang gitu. Gue kalau keluar juga mesti nyari-nyari dan banyak yang tutup gitu. Paling itu dulu sih update-nya ya teman-teman. Gua ngegarap kedai kopi di Cipanas saat ini, dan ini adalah hal yang menyenangkan ya. Gue bisa ngebantu klien gua untuk mendevelop hal yang mereka mungkin perlu pendampingan gitu. Banyak banget yang awam yang belum mengenal dunia perkopian. Gue seneng sekali bisa ngebantu, bisa ngedevelop sampai ke opening nanti tanggal 11. Wah, gue seneng banget. Dan kita nanti kumpulin cerita apa yang terjadi hari ini. Nanti kita coba kenalan sama beberapa calon-calon baristanya. Nanti coba gue mau interview sedikit-sedikit. Siapa tahu bisa jadi satu insight buat teman-teman yang nonton. Bisa jadi satu pembelajaran lah lewat apa yang gue sharing di sini. Semoga membantu ya, atau memberikan sedikit insight gitu ya dari video ini. Apa yang gue sharing, gitu aja sih gue rasa. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar bisnis kopi, awal ngebangun gimana, atau teknik-teknik yang sederhana yang bisa kita terapkan di kedai kita, boleh teman-teman coba kasih pertanyaan di below, di komen, di kolom komentar. Bisa kita diskusi di sana, bisa kita ngobrol. Dan sampai ketemu di vlog ataupun di video selanjutnya. Bye! Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.